Halo teman dan sahabat, berjumpa kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Apa kabar? Dan saya berharap Anda sehat-sehat saja dan selamat berkumpul bersama keluarga Anda di hari Minggu yang indah ini. Oke ya. Kembali teman-teman, hari ini kita merenungkan satu wisdom yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita menghargai sebuah waktu dan berapakah harga menurut Anda dalam waktu yang kita miliki. Oke. Teman-teman, untuk Anda yang pertama kali hadir di channel saya, silakan klik subscribe dan klik lonceng jika Anda mau dapatkan wisdom setiap hari Minggu, atau Anda juga bisa mendapatkan wisdom sebelumnya dengan mengklik sebelah kiri atas, sebelah kanan atas ya. Oke. Nah, silakan Anda klik lonceng untuk dapatkan update-update video-video terbaru ya. Setiap hari Minggu jam 10 pagi akan muncul. Oke, teman-teman, kembali kita akan merenungkan satu wisdom. Jadi jangan kemana-mana, yaitu berapakah harga sebuah waktu menurut Anda. Terus kita coba pembanding dan kita bertanya ya kepada orang-orang yang bisa jadi patokan untuk menilai sebuah waktu, atau kita tanya profesi-profesi atau dalam kondisi-kondisi tertentu. Saya mendapatkan sebuah artikel yang sangat menarik dari teman saya yang tulis ya. Oke, kita lihat ya. Di sini dia beri nilai dia memberi judul nilai 1 milidetik malahan. Jadi menurut Anda berapakah harganya nilai 1 milidetik? Mari kita lihat artikel ini. Artikel ini mengatakan, untuk mengetahui nilai 1 tahun, tanyakan seorang siswa yang gagal dalam ujian kenaikannya. Wow, bisa dibayangin ya, itu betapa berharganya jikalau waktu bagi seorang siswa yang gagal ujian. Kenapa? Karena dia akan merasa stres dan sebagainya. Dia akan merasa sangat kecewa jikalau waktu itu bisa ditarik mundur kembali 1 tahun ke belakang. Oke, tetapi itu tidak mungkin. Nah, inilah ya. Dan saya punya beberapa teman, karena dia gagal ujian waktu SMA, dia akhirnya keluar ya, mundur dari itu dan tidak mau lanjutin sekolah lagi. Karena apa? Nah, itulah ya. Karena gagal ujian, waktu dalam setahun membuat sangat berharga bagi seorang pelajar. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kemudian untuk mengetahui nilai 1 bulan. Jadi supaya kita tahu seseorang akan bisa menghargai waktu 1 bulan itu, dia bilang, tanyakanlah seorang ibu yang melahirkan bayi prematur. Waduh, ya Anda bisa bayangin ya. 1 bulan itu sangat berarti bagi seorang yang melahirkan, bagi seorang ibu terutama yang melahirkan prematur. Saya teringat, saya punya teman ya, sangat sedih sekali, anak pertama lahir prematur dan ya akhirnya tidak tertolong ya, dan mereka cukup putus asa menghadapi kenyataan ini. Oke. Nah, hanya karena sebulan sebelum waktunya lahir dan menyebabkan nyawa bayi tersebut tidak tertolong ya, sungguh memprihatinkan. Dan ini betapa berharganya bagi seorang ibu ya, hanya 1 bulan saja ya membuat ibu dan suaminya ini kehilangan harapan. Oke. Dan sampai hari ini belum memiliki anak gitu ya. Sungguh ini sesuatu yang kita tak terbayangkan, kesedihan yang mereka alami. Oke. Jadi waktu itu begitu berharga. Andai kata, mereka selalu berpikir, andai kata ya tinggal sebulan lagi saja, nah, maka peristiwa itu mungkin tidak akan terjadi. Oke. Kita lihat. Lalu turun lagi untuk kita mengukur waktu yang lebih kecil. Untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakanlah seorang editor majalah mingguan, katanya. Waktu 1 minggu ya, itu sangat berharga, sangat berarti bagi seorang editor majalah misalnya ya, yang mingguan atau mungkin media-media mingguan untuk mengedit. Artinya apa? Dia telat 1 minggu saja akan menyebabkan kemungkinan dia tidak bisa naik cetak, dan bisa kalau dia karyawan memungkinkan dia dipecat gitu ya, karena berita-berita itu tidak bisa disebarluaskan ya untuk masyarakat. Oke. Lalu kita lihat bagaimana kalau kita mengetahui nilai 1 hari. Kita tanya kepada siapa? Di sini mentanyakanlah seorang buruh harian yang punya 6 anak untuk diberikan makan. Bisa dibayangin nggak teman-teman ya?
Kalau teman-teman kaya tentu nggak bisa membayangkan. Tetapi coba ya, kalau posisi ya bagi saudara-saudara kita yang kerjanya harian untuk harus menghidupi 6 anak gitu ya. Kalau usah 6 anak teman-teman, 2 anak ya setengah mati. Kita merasakan ya waktu kemarin itu lagi gencar-gencarnya pandemi yang COVID itu, dimana kita kena lockdown ya. Itu banyak orang protes. Kenapa? Karena mereka yang nggak usah pekerja buruh lah, mereka yang bahkan usaha harian, yang jualan harian itu nggak bisa jualannya. Dan kemudian banyak pekerja harian itu bahkan ada yang nekat ya, tidak peduli katanya, dia tetap nekat mau bekerja karena daripada dia mati kelaparan begitu ya, atau apalagi keluarganya lagi ya kayak tadi ya, memiliki keluarga yang harus mereka kasih makan setiap hari. Jikalau satu hari tidak bekerja, bisa dibayangkan bagaimana kehidupan dia dan keluarganya tentunya. Nah, itu yang menyebabkan banyak orang meskipun dalam kondisi susah, bahaya, mereka tetap nekat bekerja. Karena nilai satu hari bagi mereka sangat berarti. Oke, kita lanjut lagi. Lalu bagaimana untuk mengetahui nilai 1 jam? Dan kita tanyakan kepada siapa? Nah, untuk mengetahui nilai 1 jam, kita tanyakan kekasih yang sedang menantikan waktu bertemu. Anda bisa bayangin nggak ya, menggebu-gebunya waktu 1 jam itu ya, untuk menanti, untuk bertemu sang kekasih yang sangat dia dambakan itu. Nah, bisa dibayangkan ya. Nah, kadang-kadang kita juga melihat hanya karena telat 1 jam bahkan bisa membuat jadi masalah begitu ya, pasangan sang kekasih ya, bisa menyebabkan itu malah jadi patah hati begitu, hanya karena telat waktu 1 jam, janjinya tidak ditepati ya. Itu bisa menyebabkan salah paham, tersinggung, dan akhirnya jadi persoalan gitu ya. Jadi bisa dibayangkan waktu 1 jam itu sangat berarti bagi sepasang kekasih yang janji ingin bertemu. Kemudian bagaimana untuk mengetahui nilai 1 menit? Kita tanyakan kepada siapa? Di sini dikatakan untuk mengetahui nilai atau harga 1 menit, tanyakanlah kepada orang yang ketinggalan pesawat. Saya baru kemarin mendengar ada cerita dari teman saya, dia mau keluar negeri begitu, hanya karena dia terlalu santai. Ketika sampai di bandara, itu pesawatnya masih ada, tapi pintunya sudah ditutup. Ya, kurang lebih hanya beda 1 menit saja kata. Dia coba berdebat sama yang di counter itu untuk minta dia bukain, tetapi tetap tidak bisa. Karena aturan pesawat itu kan sangat ketat ya, lain kalau kita naik angkot. Di pesawat itu sangat ketat ya, waktu sangat berarti bagi mereka. Jadi tidak bisa. Apa yang terjadi, dia bilang ya terpaksa ya, dia suami istri harus beli tiket ulang begitu. Oke. Nah, kita lihat bagaimana untuk mengetahui nilai 1 detik. Berapakah harga nilai 1 detik maksudnya. Nah, di sini dikatakan tanyakanlah seorang yang selamat dari kecelakaan. 1 menit itu sangat berarti bagi orang yang kecelakaan. Saya hari ini baru dengar itu ada kejadian di mana tabrakan antara mobil dengan kereta api di jalurnya kalau tidak salah antara Jakarta Bogor begitu ya. Nah, jadi tadi saya sudah lihat ya, itu mobilnya hancur begitu. Kenapa? Karena orang ini itu palangnya sudah ditutup, sudah turun begitu, belum tutup habis, dia nekat terobos dan orang sudah teriakkan dia, tetapi dia tetap nekat, mungkin karena panik begitu ya. Dan akhir kereta datang, diseret sampai berapa ya, 5 apa 10 meter itu mobilnya. Tadi saya lihat depannya hancur begitu ya kan. Saya tidak tahu apakah ada kecelakaan begitu. Nah teman-teman, itu hanya 1 detik kita kita lalai saja, itu bisa menyebabkan nyawa melayang. Coba ya, betapa berharganya nilai 1 detik. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini lebih ekstrim lagi. Bagaimana kalau untuk mengetahui nilai 1 mili detik? Oke. Di sini dia katakan
tanyakanlah orang yang memenangkan medali di Olimpiade, ya. Itu hanya beda 1 milidetik saja berlari, ya, hanya karena beda langkahnya lebih dulu jatuh ke tanah dan menyentuh garis finish. Itu akan menang. Dia telat 1 milidetik, itu menyebabkan dia kalah. Tetapi ada yang lebih ekstrim lagi menurut saya, teman-teman. 1 milidetik itu sangat penting buat orang yang kena serangan jantung gitu, ya. Itu telat sedikit saja, itu juga bisa menyebabkan nyawanya melayang begitu. Jadi kalau kita melihat gambaran dari artikel ini, betapa bernilainya sebuah waktu gitu. Jadi oleh sebab itu teman-teman, keberhasilan seseorang itu sering digambarkan bagaimana orang itu dalam menghargai waktu. Kita melihat etos kerja antara saya sering dengar, ya, karena dulu kita sering bekerja sama, antara orang kita Indonesia dengan orang Jepang, itu etos kerjanya sangat berbeda, ya. Kalau orang Jepang itu bekerja itu jalannya cepat sekali gitu. Jadi mereka kerja kayak orang marah gitu. Saya punya teman itu pernah sering ikut kerja orang Jepang di kapal, bahkan ada yang kerja di negara sendiri. Mereka kerja itu kayak orang marah gitu, ya. Jadi kejar-kejar dan cepat sekali begitu. Dan mereka sangat menghargai waktu. Saya ingat dulu waktu saya masih bekerja di salah satu pabrik pensuplai barang-barang ke Jepang juga begitu. Jadi kalau kirim barang, mereka menerapkan sistem namanya JIT begitu, ya. Apa itu? JIT, yaitu just in time gitu. Jadi kalau kita kirim barang terlalu cepat, kita akan berpikir saya mau kirim lebih cepat supaya nggak telat. Nggak mau, ya. Mereka juga tidak mau bongkar begitu. Jadi kita harus kirim pas pada saat dia bilang jam 1, ya jam 1 harus sampai di tempat gitu. Karena mereka menghitungkan segala sesuatu, ya, dengan sangat ketat. Kalau kita telat, mereka suruh balik. Mereka nggak mau tahu gitu, nggak ada kompromi. Nah, ya, itu kita melihat, makanya kita melihat orang-orang Jepang, wah, begitu berhasilnya, ya. Kemudian kita bandingkan dengan orang-orang di luar, ya. Kemudian kita lihat di Cina juga, ya. Kita pernah survei ke pabrik Cina itu. Kalau di Indonesia mereka operator satu mesin begitu, ya. Di Indonesia itu mungkin butuh 5 orang. Mereka di sana hanya cukup 2 orang, yaitu 1 operator mesin dan 1 keneknya, cukup mereka gitu, ya. Sehingga kita lihat betapa efisiennya mereka. Karena apa? Karena mereka mengerti menghargai waktu dan mengejar waktu. Apalagi kita lihat di daerah barat sana, jadi mereka sangat menghargai waktu. Maka itu sebab kita sering mendengar ada istilah time is money, ya. Bahkan sekarang ada yang mengatakan bahwa time is more than money. Jadi waktu lebih berharga daripada uang. Nah, itu sebabnya saya teringat dengan Musa, di mana Musa pada waktu senja, pada waktu umur senja, maksud umur tuanya, dia pernah berdoa demikian kepada Tuhan, yaitu dia bilang, Tuhan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Apa artinya doa Musa ini? Musa sudah sadar bahwa dia mungkin sebentar lagi akan mati, akan masuk ke kuburan. Sehingga di dalam waktu yang sisa sedikit itu, dia berdoa agar Tuhan kasih dia hikmat bagaimana dia memanfaatin waktu dalam sangat singkat itu untuk berguna. Berguna buat siapa? Berguna untuk orang lain, ya. Berguna mungkin untuk diri sendiri. Dan kita tahu Musa itu adalah abdinya Tuhan pencipta, sehingga tentu dia berharap dia bisa bekerja dalam waktu yang singkat itu lebih banyak lagi untuk menjalankan kehendak di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada beliau. Oleh sebab itu teman-teman, dan kembali bagaimana sehari-hari Anda dalam menghargai waktumu. Salam wisdom dan salam sehat untuk Anda semua.